Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal bashar wa anzalal matar wa sakharal bihar wa fajjaral miyaha wal anhar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'du. Faya ayyuhal muslimun ittaqullah, fa inna Allah subhanahu wa ta'ala awsana bittaqwa faqala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, kewajiban seorang khatib setiap hari Jumat hendaklah selalu mengingatkan kepada takwa. Mengapa takwa? Karena ini adalah tugas kehambaan. Seorang hamba dikatakan hamba ketika bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu kata tetapi mencakup semua kehidupan. Takwa dalam ibadah, kita bersungguh-sungguh ikut apa kata Allah. Kata Allah kerjakan, kerjakan. Kata Allah jangan, jangan. Banyak orang tidak mau ikut Allah. Allah perintahkan kerjakan, malah tidak dikerjakan. Allah perintahkan, Allah larang jangan kerjakan, malah dia mengerjakannya. Maka orang seperti ini tidak bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah makna ayat ittaqullah. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara makna takwa juga adalah akhlak. Bahwa seseorang dikatakan bertakwa ketika berakhlak baik. Karena itu setiap ibadah dalam Islam selalu dihubungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan akhlak. Bahwa di sini Allah seakan mengatakan bahwa ibadah itu tidak berfungsi ketika tidak melahirkan akhlak mulia. Dengarkan Allah berfirman tentang salat, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat pasti mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar. Artinya tidak mungkin orang yang salat berbuat keji, berbuat maksiat. Kalau ada orang sholat masih berbuat keji, berbuat maksiat, berarti sholatnya dipertanyakan. Sholat apa yang dia kerjakan? Sujud apa yang dia kerjakan? Puasa Allah hubungkan dengan takwa, dan ini akhlak. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan Nabi bersabda bahwa di antara makna takwa adalah man lam yada' qawla zur wal amal bihi falaysa lillahi hajah fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah. Orang yang berpuasa tapi dia tidak bertakwa, berkata bohong, berdusta, tidak berakhlak, kata Nabi, Allah tidak butuh puasanya orang seperti ini. Haji, Allah firman, faman farada fihinna al-hajj fala rafasa wala fusuq wala jidala fil hajj. Orang yang pergi haji, pergi umrah, dia tidak boleh berkata-kata kasar, berbuat dosa, menyakiti orang lain, bertengkar. Akhlak bahwa ketika seseorang hanya pergi haji, hanya ritual, tetapi tidak membuahkan akhlak, berarti dia hanya sebatas ritual saja. Termasuk takwa adalah akhlak. Karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang akhlak dalam puasa, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Termasuk takwa adalah menjauhi dosa. Karena dengan menjauhi dosa seseorang akan selamat dari neraka. Dan ini makna ittaqin nar. Nabi bersabda dalam sebuah hadis, ittaqin nar wala bisyaqqi tamr. Lindungi dirimu dari api neraka sekalipun hanya dengan sebiji kurma.
separuh kurma. Perhatikan bahwa seseorang yang selalu menjaga dirinya dari dosa, dia telah membuat penghalang. Di antara bahasa takwa adalah waqayaqi, artinya melindungi. Dia membuat penghalang. Itu makna takwa. Ketika seorang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti dia telah berhati-hati tidak berbuat dosa. Karena itu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya kepada Ubay, "Ya Ubay, wahai Ubay, perhatikan." Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang faqih, tidak malu bertanya kepada seorang ahli tafsir, sahabat ahli tafsir, Ubay bin Ka'ab, "Ma huwa taqwa ya Ubay?" Apa arti takwa wahai Ubay? Ubay menjawab, "Hal salakta tariqan dha syauqin ya Umar?" Pernah kau melewati jalan berduri wahai Umar? Umar menjawab, "Naam, aku pernah." "Madza sanat?" Apa yang kamu perbuat wahai Umar? Umar menjawab, "Hadart wa adalt." Aku berhati-hati jangan sampai duri itu menusuk kakiku, menggores tanganku, melukai tubuhku. Perhatikan bahwa takwa adalah totalitas kehidupan kita. Berhati-hati di dosa, seperti seseorang berhati-hati dari duri. Dalam harta, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan bahwa jangan sampai ada harta haram masuk ke perut kita, masuk ke perut anak kita, masuk ke perut istri kita. Karena sedikit harta haram masuk, maka itu akan menyebabkan seorang masuk neraka. Perhatikan Allah firman, "Wailun lil mutaffifin." Masuk neraka orang yang mengambil harta haram sekalipun sedikit. Al-mutaffif yaitu menipu dalam timbangan. Menipu dalam timbangan sedikit sekali, sungguh sangat sedikit. Maka Allah Subhanahu wa taala mengajarkan bahwa takwa selalu diingatkan oleh setiap khatib di hari Jumat, supaya hamba-hamba Allah tidak main-main dengan dosa. Kita terlanjur hidup di sebuah zaman di mana kesempatan membuat dosa semakin mudah. Minimal dosa sia-sia, minimal dosa sia-sia. Banyak orang merasa tidak berdosa ketika berbuat yang sia-sia. Apa kata Allah tentang ahli surga? Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Al-Mu'minun, Allah menyebutkan bahwa ketika menyebutkan Allah tentang ahli surga, Allah menyebutkan cirinya, walladzina hum anil lagwi mu'ridun. Ciri ahli surga, mereka tidak berbuat yang sia-sia. Nabi bersabda dalam sebuah hadis, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ciri seorang muslim yang baik adalah dia meninggalkan yang sia-sia. Berapa jam setiap hari habis dalam membuka Facebook, membuka internet, habis-habisan, tidak untuk tujuan tertentu, tapi semua dalam kesia-siaan, buang waktu berjam-jam. Itu semua telah menghabiskan waktu tanpa makna. Kesehatan dibuang-buang, seharusnya baca Quran dibuang-buang dalam kesia-siaan, lalu dianggap tidak berdosa. Tidak, termasuk dosa berbuat yang sia-sia. Sungguh perusahaan saja tidak suka kepada pegawai yang datang kantor pekerjaannya sia-sia. Apalagi Allah, perusahaan saja tidak suka berkaryawan datang kantor tapi kerjanya sia-sia. Apalagi Allah Subhanahu wa taala yang setiap hari 24 jam Allah mengurus kita. Maka ingat bahwa nanti suatu saat semua nikmat waktu, nikmat kesehatan, nikmat kehidupan, nikmat harta, semua ada pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna firman Allah dalam Al-Qur'an, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im." Sungguh suatu saat, di sini Allah menggunakan huruf lam, lamut taukid, nun taukid, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im." Sungguh pasti kalian akan ditanya suatu saat tentang semua nikmat-nikmat itu.
nikmat waktu, nikmat kesehatan, dan nikmat harta, semua ada pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk itu Allah Subhanahu wa taala sangat rapi. Suatu saat manusia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membawa dosa masing-masing. Mereka menggendong dosa masing-masing, dan semakin banyak dosa mereka, semakin berat dia berjalan menggendong dosanya. Inilah makna ayat wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak. Allah telah membebaskan Nabi dari dosa, karena dosa itu membuat beban di punggungnya. Perhatikan bahwa Allah sangat rapi menghitung setiap orang apa yang dia kerjakan setiap hari. Pertama, Allah tidak pernah membiarkan satu detik pun yang kita perbuat kecuali dicatat oleh para malaikat. Allah berfirman, "Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Tidak ada satu kata pun yang kau ucapkan kecuali malaikat raqib dan atid mencatatnya. Sangat rapi, dan malaikat tidak pernah lelah mencatat. Kiraman katibin, kata Allah, ini dia malaikat yang tidak pernah mencatat. Semua ada catatannya. Karena itu kata Nabi, nanti di hari kiamat ada seorang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika menghadap Allah, kumpulan buku dosanya alamat dil basar, saking besarnya sejauh mata memandang. Perhatikan bagaimana manusia ketika ternyata berbuat sia-sia 24 jam, tercatat mirah dalam buku itu sia-sia. Karena sia-sia bukan sekedar dosa, tapi juga sia-sia, tidak ada gunanya, dan seorang mukmin tidak pantas melakukan yang sia-sia. Ini yang pertama. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menjadikan bumi, setiap jengkal bumi sebagai saksi di hari kiamat. Ingat bahwa bumi ini bukan benda mati. Dia punya rekaman-rekaman apa yang kita perbuat di atas punggungnya. Nanti bumi melaporkan kepada Allah, kata Nabi, qalatil ard, bumi berkata, fa'ala fulan yauma kada wa kada fi saati kada wa kada ala dhahri, si fulan telah melakukan begini jam sekian, hari sekian di atas punggungku. Ini dia, kata Nabi, menjadikan bahwa setiap jengkal bumi ada persaksiannya. Jangan coba-coba diam di atas bumi Allah, tidak tahu diri, sudah numpang menantang Allah, numpang di atas bumi Allah, pekerjaannya menantang Allah. Ini manusia tidak tahu diri. Perhatikan, kata Allah, bumi nanti berbicara. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu bumi akan berbicara. Bi anna rabbaka auha laha. Allah perintahkan bumi untuk berbicara. Yang ketiga, bumi juga selain menyaksikan, ada lagi saksi selain bumi. Allah Subhanahu wa taala menjadikan diri kita semua ini saksi atas semua yang kita perbuat. Jangan dikira kita pemilik mutlak atas jasmani kita. Tidak, ini milik Allah. Karenanya tidak boleh, kesepakatan ulama, tidak boleh menjual organ, menjual ginjal, menjual mata. Itu milik Allah, jangan seenaknya dijual. Itu haram hukumnya. Kita hanya punya hak pakai, dan semua ini akan ada pertanggungjawaban. Karena itu kata Allah dalam Al-Quran, nanti tangan bersaksi, bukan mulut berbicara. Mulut seringkali ngeles dari alasan Allah cabut di mulut, Allah diamkan tuh mulut. Allah bikin tangan berbicara, Allah bikin kaki bersaksi. Dengarkan Allah berfirman dalam surah Yasin, Bismillahirrahmanirrahim, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu tangan berbicara, kaki bersaksi atas amal manusia yang dia perbuat. Bukan hanya tangan, bukan hanya kaki, semua kulit berbicara. Mereka kaget ketika ternyata semua kulit berbicara. Wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina qalu antaqana Allah
alladzi antaqa kulla syai'. Mereka berkata bahwa, wahai kulit, kenapa kamu berbicara? Kenapa kamu bersaksi? Aku telah merawat kamu, menjaga kamu. Kenapa kau menyerang aku? Perhatikan bahwa jangan coba-coba melawan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak pernah lalai. Allah tidak pernah lalai. Inna rabbaka labil mirsad. Allah Subhanahu wa taala memperhatikan, merekam setiap perbuatan kita. Jangan dikira Allah bikin langit, bikin bumi, tidak punya aturan sehingga kemudian seenak nafsunya berbuat manusia. Tidak, ada aturannya, ada halal, ada haram. Lalu kemudian seorang muslim tidak tahu ini semua, setiap hari berbuat maksiat. Naudzubillah min dzalik. Sungguh tidak pantas mengaku muslim, ternyata perbuatannya melawan Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir, mereka kafir. Mereka tidak tahu hal haram, mereka kafir, ahli neraka. Orang muslim melawan Allah, mengaku muslim. Mengapa mengaku muslim kalau tidak ikut Allah? Setengah hati ikut Allah, mengaku muslim. Naudzubillah min dzalik. Muslim siap ikut Allah, Islam siap pasrah kepada Allah. Apa kata Allah? Haram, tinggalkan. Kalau kerjakan, kerjakan. Bukan seenaknya berbuat dosa, setiap hari berbuat maksiat. Naudzubillah min dzalik. Begitulah takwa. Takwa mencakup semuanya. Karena itu seorang ustaz, seorang khatib setiap Jumat hanya untuk mengingatkan hakikat ini agar dia bersungguh-sungguh mentaati Allah Subhanahu wa taala. Innallaha astaghfiruh innahu barakallahu fikum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayatil hakim. Aqul qawli hadha fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah wafqa man syaa li ta'atihi min ibadi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qad qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu mas-shadiqin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, bertakwalah kepada Allah dan bersahabatlah dengan orang yang baik. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu mas-shadiqin. Syarat mutlak untuk bertakwa kata Allah, cari sahabat yang baik, sahabat yang jujur. Banyak orang baik rusak karena sahabatnya rusak. Banyak orang yang rusak baik karena sahabatnya baik. Sahabat Nabi menjadi mulia karena mereka bersahabat dengan Rasulullah SAW. Para tabi'in menjadi mulia karena mereka bersahabat dengan sahabat Rasulullah SAW. Para tabi'in menjadi mulia karena mereka bersahabat dengan sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Banyak orang rusak karena persahabatan. Inilah kata Allah, kalau kau ingin bertakwa, cari sahabat yang baik. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu mas-shadiqin. Seorang bersahabat dengan maling, dituduh maling. Bersahabat dengan koruptor, ditangkap KPK, dituduh koruptor, dan seterusnya. Seorang bersahabat dengan penjual parfum, dapat harumnya. Bersahabat dengan ustadz, seorang alim, dapat ilmunya. Persahabatan menentukan. Ingat, jangan sampai salah sahabat. Banyak orang baik, tapi karena sahabatnya sesat, dia terjadi sesat juga. Ingatlah bahwa kata Allah, wa kunu mas-shadiqin. Ikutlah jejak orang-orang yang jujur, kamu bisa bertakwa dengannya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma amin. Allahumma shalli ala Muhammad fil awwalin wa shalli ala Muhammad fil akhirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ighfir lana wal ikhwan ladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal ladzina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat innaka ghafurur rahim. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun.
fadhkurullaha dzikrukum Allahu akbar wa aqimus shalah.